لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Nahmaduhu ala kulli hal hamdan yuqabilu ni'amahu wa yudafi'u ni'amahu wa yusawi ziyada ni'amahu fil hali wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah zulman wal ifdal wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul munqidu minadh dhalal wa da'i ila asyrafil khisal wa mubinul harami minal halal. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddan nas tawadhu'an fi uluwi mansibihi wa kana yarkabul himar muwaqifan alaihi qatifah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah sekalian, alhamdulillah pagi hari ini masuk di pekan awal bulan Sya'ban, bulan ke-8 dalam kalender Hijriyah. Bulan yang Rasulullah selalu mewanti-wanti kepada umatnya, memberikan informasi kepada kita semuanya bahwasanya bulan Sya'ban ini waktunya serius untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Makanya salah satu sebutan untuk bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi. Karena Nabi sendiri yang menyampaikan inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab itu bulannya Allah, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Bulan Rajab ini Allah ini jor-joran kalau sama kita. Allah ini jor-joran bulan Rajab. Disebut bulan Rajab diantaranya ada peristiwa Isra Mi'raj yang kemudian menjadi bulannya Allah. Ada hak Allah di situ memanggil Rasulnya untuk menerima perintah yang kemudian diperuntukkan untuk Nabi dan juga umatnya. Maka kemudian ada bulan Sya'ban setelahnya hari ini, yaitu menjadi bulannya Nabi. Karena Nabi itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban, beliau itu hampir tidak bisa diganggu seriusnya dalam beribadah. Bisa dibilang mengencangkan ikat pinggangnya beliau yang tadinya bahasanya ya, kalau baca Qur'annya sehari sekali bisa 2 kali, bisa 3 kali lipatnya. Nah seriusnya, puasanya pun begitu. Dan ibadah-ibadah yang lainnya semakin hari semakin meningkat terlebih di bulan Sya'ban ini. Maka Rasul paling serius kalau sudah masuk bulan Sya'ban. Jemaah sekalian, karena ini disebut dengan bulannya Nabi, bulannya Rasul, kita juga akan membahas akhlaknya Rasul. Tawadu'uhu salawatullahi alaih, ini kita bahas pagi hari ini adalah ketawaduannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddan nasi tawadu'an fi uluwi mansibihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddan nas tawadu'an, paling bangetnya manusia dalam hal tawadu. Padahal fi uluwi mansibihi, padahal Nabi itu memiliki derajat, memiliki pangkat, memiliki jabatan yang tinggi.
Jadi jabatan, pangkat, status sosial yang tinggi tidak merubah dan tidak menghalangi Rasul untuk menjadi orang yang tawadhu. Jadi kalau kita beberapa tahun terakhir kenal dengan istilah belusukan, Nabi sudah dari dulu melakukan yang namanya belusukan tanpa sorot kamera, tanpa ada dokumentasi. Nabi sudah melakukan hal itu. Ketawaduannya Nabi ini, padahal orang-orang mengenal Nabi itu siapa? Seorang pemimpin, seorang yang lahir dari keluarga yang mentereng, Pak, darah biru, Pak. Orang yang keluarga yang memegang kunci Ka'bah. Bisa dibilang kalau saat ini orang-orang yang memiliki jabatan yang strategis, Pak. Tapi kendaraannya wakana yarkabul himar. Nabi kendaraannya ini adalah himar. Kalau sekarang kalau himar itu, keledai itu kelasnya, kalau itu bukan kelas pejabat, Pak, mohon maaf, Pak. Kalau pejabat paling tidak minim-minim, kalau tidak plat merah, ya paling tidak ya yang berapa pintu, Pak? Yang besar dulu. Dan kawal. Nabi enggak, Pak? Yarkabul himar, Nabi ini naik himar. Himar itu keledai, itu kendaraan yang mohon maaf kurang bernilai kalau saat itu. Himar lagi. Kalau kuda, jenis kudanya mungkin kuda kalau yang berkelas bisa miliaran kan? Kudanya Prabowo. Ini Nabi naiknya himar. Mungkin kalau sekarang motor kali ya bahasanya. Sekelas pejabat, sekelas orang-orang terkenal naiknya motor. Dan motornya bukan moge lagi. Muwaqifan alaihi qatifatan. Dan Rasul dalam naik himar itu kadang yang dibawa itu bukan tas ransel, tapi ikatan-ikatan jadi pakaian gitu, atau kalau enggak yang beliau lipat gitu, Buntelan. buntelan lah bahasanya gitu. Wa kana ma'a dzalika yatas. Dan beserta itu Nabi membawa ada tadi itu ada buntalan kain dan juga kadang alat-alat yang lainnya. Yang Nabi tunjukkan kembali wa kana ya'udul marid wa yattabi'ul janaiz wa yujibu da'watal mamluk wa yakhshifun na'l wa yarqa'u thawb wa kana yaslam fi baitihi ma'alihi fi hajatihim. Nah, kita perhatikan akhlaknya Nabi, ketawaduannya beliau di dalam keseharian beliau. Maka nanti akan kita contoh jamaah sekalian dalam pergaulan sehari-hari juga di antara. Wa kana ya'udul marid. Beliau ketika disampaikan ada orang yang sakit, beliau itu akan segera menjenguknya, nengok orang yang sakit. Kalau kita kan biasanya nanti-nanti aja orang sakit. Apalagi kalau yang jenguknya nggak ada temannya, malas kita. Kadang kita, waduh belum jenguk udah meninggal, begitu biasanya. Baru mau jenguk, kalau bahasa kita begitu, baru mau jenguk udah meninggal. Padahal saya ini udah lama, udah meninggal baru bilang, baru mau jenguk. ini bahasa kita. Nabi ketika mendengarkan orang yang sakit, karena orang yang sakit itu pikirannya satu, antara sembuh dan meninggal. Apalagi yang sakitnya parah, yang kepikiran itu, aduh kayak mau meninggal nih, kayak mau meninggal. Kalau sakitnya parah, kadang sakitnya kita masih tipes, masih itu kepikirannya meninggal. Makanya orang yang dalam kondisi sakit itu rata-rata banyak zikirnya, banyak nyebutnya. Kenapa? Karena ingat mati. Orang yang sakit itu banyak ingat mati. Makanya Nabi itu seneng jengukin orang yang sakit, karena kita paling senang juga, Pak, kalau sehat kita nggak jenguk nggak apa-apa, tapi kalau sakit kan nanti akan ingat, Pak, ini orang yang ketika sakit dulu jenguk saya, dulu yang bawain buah, dulu yang bawain obat, dulu yang nanyain kabar saya, dulu yang nganter saya. Orang itu akan ingat terus. Biasanya yang akan dikenang ketika kita susah, ketika kita sakit.
Itu biasanya kita akan ingat. Ini orang yang, karena perhatian, bentuk perhatiannya itu biasanya terlihat ketika kita sakit atau kondisi kita susah. Meskipun kadang kalau kita lagi kondisinya baik, suka lupa juga sama orang. Nah ini Nabi itu wayatabiul janaiz. Nabi juga tidak segan, tidak sungkan beliau mengiringi jenazah orang-orang yang meninggal di antara mereka. Kita kadang sholat jenazah itu susah banget. Nengokin orang sakit susah, giliran sudah meninggal nyolatin aja susah. Maka kita harus kalau di sini nyolatin jenazah itu nyari momen-momen yang orangnya kumpul banyak. Di antaranya adalah momen ketika waktu sholat 5 waktu. Ini biasanya orangnya banyak. Itu pun sebagian pada pergi. Dan biasanya waktu 5 waktu itu pun ada beberapa waktu yang kemudian orangnya sedikit, orangnya banyak. Di antaranya yang banyak ya sholat maghrib, isya, subuh lumayan di kita. Zuhur, asar agak kurang karena orang pada ngantor, kecuali hari libur. Kita itu kalau hari kerja kita kerja ngantor, hari libur kita bepergian. Agak susah juga. Jadi bukannya hari libur di rumah, hari libur ya kondangan ya kemana-mana. Nah ini Rasulullah itu kebiasaan beliau ini ya, menengok atau jenguk orang yang sakit. Makanya seneng orang-orang itu, kadang orang yang sakit itu yang belum masuk Islam kemudian masuk Islam karena ditengokin Nabi. Nabi itu ketika jalan ada orang iseng, ada orang ngebully Nabi, ada orang musuhin Nabi. Ketika sakitnya si kafir itu Nabi yang pertama kali ngejenguk. Itulah yang membuat orang-orang itu mengenal Nabi sebagai orang yang senang jengukin orang yang sakit. Bahkan bukan hanya orang muslim saja, orang yang bukan muslim saja beliau tengokin. Bahkan orang yang jahat dengan Nabi saja sampai sadar bilang bahwasanya engkau adalah orang yang pertama menjengukku ketika aku sakit. Teman-temanku enggak. Paling banter nanyain via WhatsApp biasanya, gimana Pak, udah sembuh? Ya belum, mohon maaf belum sempat nengok nih. Ya udah sembuh Pak. Nah kita biasanya paling banternya begitu. Nah ini udah jadi jenazah kita, padahal pahalanya banyak. Orang yang nengokin orang yang sakit dan jenguk orang yang atau mengiringi orang yang meninggal itu pahalanya banyak. Wa yujibu da'watal mamluk. Dan Nabi itu seringkali dapat undangan dari orang-orang yang menurut kategori sosialnya ini adalah kelas menengah ke bawah atau bahkan kelasnya budak. Kalau menengah ke bawah kayak kita ini termasuknya masih mending, masih ada kerjaan atau pensiunan atau seenggak-enggaknya masih keluarga, masih ada yang nyari nafkah. Kalau kelasnya ini adalah mamluk, budak, ini adalah yang bekerja untuk orang tanpa bayaran. Budak kan begitu. Dikasih makan juga udah bagus, dikasih uang jajan udah mending. Maka untuk hari-hari hanya untuk keperluannya dia, karena mengabdi tanpa bayaran. Kalau PRT ada kemudian menyebutnya ART kan, PRT itu kemudian kalau kemarin kata Pak Capres, salah satu capres kita itu mengatakan ART itu ganti dengan PRT, pekerja bukan pembantu tapi pekerja rumah tangga. Kalau kemarin asisten rumah tangga, katanya asisten bahasanya masih lebih karena disuruh-suruh juga, tapi pekerja berarti yang mengerjakan di sekitar situ, kemudian seolah-olah mengerjakan pekerjaannya sendiri. Jadi lebih ada pekerjaan lebih mulia. Oke, lanjut. Beliau itu ketika diundang oleh orang-orang budak, bahkan sekelas budak itu beliau mau hadir Pak. Kalau kita kan, kalau yang undang siapa nih? Yang undang Amin, paling ketahuan. Nanti sebagian nggak datang, sebagian kadang kalau yang undang ini orang susah nyepelein. Tapi kalau yang undang kelasnya udah ketahuan Pak, yang undang siapa? Datangnya rame-rame, komunitasnya apalagi. Kita kadang mesti milih-milih. Undangan aja kita milih-milih. Kalau yang undang ini orang yang beken, kita buru-buru tuh hadir, tinggi tanggalnya tanggal berapa, udah rame aja di media sosial. Terus itu kita mengundang, iya nanti bareng-bareng lah yuk. Tapi kalau yang undang orang susah, sepi, bisa hadir udah bagus. Makanya suasana seperti ini lain dengan suasana di kampung. Di kampung itu kalau bikin hajatan bapak sekuatnya aja Pak. Kalau bikin hajatan di kampung bisa jadi yang diundang satu orang sekeluarga datang semua. Ya, ibunya bagian masak, bapaknya bagian ngajinya di situ, anaknya bagian undang-undangnya, hadir semuanya dan seneng.
Dan di sana kalau di kampung itu nggak sayang makanan. Orang susah tapi kalau untuk urusan makanan nggak ada kurang-kurangnya. Di kampung itu mohon maaf, kalau urusan rokok saja itu bisa satu orang satu gelas itu rokok yang sini itu banyak. Makanya berkahnya di situ. Kadang kita kurang berkahnya ya, diantaranya kita masih pilih-pilih undangan. Di kampung itu diundang seneng, berkatnya itu terasa berkah. Berkatnya terasa berkah, berkahnya terasa, berkatnya luar biasa. Kenapa? Karena bisa dinikmati bareng-bareng dengan makanan seadanya, tapi terasa begitu nikmat dan menyehatkan. Dan diantaranya Nabi wa yaksifun na'al, dan beliau itu nggak sungkan-sungkan juga pakai sendal ini Pak. Alas kakinya beliau itu bukan kelas mewah, bukan yang bermerek. Mungkin kalau sekarang itu bahasa kita kelas-kelas swallow. Karena yang suka copot, beliau copot nanti tambah dibenerin lagi, copot dibenerin lagi. Beliau senang gitu. Wayar kaul saub, dan bahkan beliau jahit pakaian. Makanya pernah dengar kan yang pernah kami ceritakan juga, di akhir kehidupannya Sayyidatina Khadijah itu beliau itu hanya memakai satu kain yang lusuh yang ada 80 jahitan, 80 tambalan. Saking tidak ada bahan untuk ngejahitnya, untuk nambalnya, salah satunya dengan kulit kayu. Itu saking nggak adanya Pak. Saking hidupnya di puncak apa namanya kesusahannya. Itu begitu. Kita nggak sampai Pak, alhamdulillah. Kita hidup sekarang sampai dengan hari ini alhamdulillah saya perhatikan tidak ada yang pakai pakaian tambalan. Bahkan sehari kita bisa perhatikan bisa berkali-kali ganti pakaian. Itu Sayyidatina Khadijah di akhir kisah kehidupan beliau sampai segitunya Pak. Dan Nabi ini senang. Nabi juga punya baju-baju tambalan karena beliau sering ngejahit sendiri. Wayar kaul saub, beliau suka ngejahit nambal-nambal yang bolong, yang robek-robek. Beliau berarti punya alatnya juga di rumahnya. Wa kana yasna'u fi baitihi ma'ahli fi hajatihim, dan beliau di dalam rumah tangga beliau kerja bareng sama rumah tangga, sama keluarganya. Wa kana yasna'u fi baitihi ma'ahli fi hajatihim, mengerjakan hajat keluarganya bareng-bareng. Jadi kalau ngakunya sunnah Nabi, ngaku umatnya Nabi, mohon maaf Pak, jangan cuman yang enak-enak aja yang diaku sebagai umatnya. Dalam kehidupan sehari-hari Nabi itu Nabi mengerjakan tugas-tugas rumah tangga Pak, bareng-bareng sama keluarganya. Wasna'u fi baitihi ma'ahli fi hajatihim. Jadi jangan cuma klaim bahwasanya kita umatnya Nabi yang paling sunnah, yang paling ini. Nabi itu sunnahnya bukan hanya ketika sholat, ketika di masjid, ketika yang lainnya, tapi dalam urusan bekerja rumah tangga pun beliau mengerjakannya. Itu sunnah Nabi. Maka kalau kita di rumah cuma diam, nyuruh-nyuruh istri, apa-apa gigit-gigit istrinya, apa-apa gigit-gigit pembantunya, ini bukan karakter Nabi. Karakter Nabi itu diantaranya dalam mengerjakan rumah tangga bareng-bareng sama keluarganya. Meskipun dalam kondisi beliau mampu, walaupun punya pembantu, walaupun punya PRT, tapi nggak gigit-gigit PRT-nya. Paling ya sekedar urusan nyingkirin sampah, masa kita nggak bisa sih? Masa sekedar nyapu lantai, masa nggak bisa? Ngepel, masa gengsi? Oh cowok gengsi ngepel ya. Nabi mengerjakannya bareng-bareng. Wa kana ashabuhu la yakumuna lahu lima arafu min karamatihi min karahatihi lidzalik. Wa kana ashabu la yakumuna lahu. Bahkan sebenarnya Nabi itu meskipun bertindak berlaku sederhana, beradab, beretika tinggi, Nabi itu paling menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral. Jadi orang yang tidak bermoral itu tidak meneladani Nabi. Orang yang tidak menjunjung etika itu tidak meneladani Nabi. Jadi sampai demikian Pak. Bahkan Nabi itu tidak mau menghukum sahabat-sahabatnya yang berbuat kesalahan. Seringkali beliau maafkan. Jadi kalau ada yang mengkritik misalkan, kasih saran misalkan, atau misalkan nggak setuju dengan apa yang dilakukan, Nabi sebagai pimpinan juga tidak akan menghukumnya, tidak akan memecatnya sebagai sahabat, sebagai menterinya misalkan. Juga tidak akan beliau bertindak sewenang-wenang karena
jabatannya, karena pangkatnya, enggak. La yakumuna lahu lima arafu min karahatihi lidzalik. Beliau karena kesalahan seseorang, beliau tidak timbul benci kepadanya. Beliau tidak memiliki rasa benci kepada orang-orang. Wa kana yamuru ala sibyan fa yusallimu alaihim. Dan beliau ketika jalan bertemu dengan anak-anak, itu beliau salim kepada mereka, menyampaikan salam kepada mereka, kepada anak-anak. Nah, ini yang jarang Pak di masyarakat Pak. Karena seringkali kita mengecilkan yang kecil. Ini seringkali menganggap anak-anak ini hanya anak-anak. Kadang di masjid aja dipandang sebelah mata sama orang-orang yang tua. Makanya saya kurang setuju dengan orang-orang yang memiliki pandangan sinis kepada anak-anak. Ini mohon maaf. Ada beberapa bapak-bapak yang bahkan ngajak anaknya ambil soft pertama. Secara pribadi, saya tidak melarang hal itu, monggo silahkan. Takutnya nanti kalau dilarang, ini anak memang lagi senang-senangnya sholat, anak lagi pengen di depan, ayahnya juga lagi senang sholat. Nanti kalau kita tegur, takutnya malah nggak ke masjid. Nggak boleh. Nanti kita menyampaikan misalkan, Pak, kalau bisa jangan di depan, anaknya nanti putus. Oh kan saya sama anaknya. Nah kalau anak saya nggak saya pegang, malah liar kemana-mana. Jadinya nanti kalau di sini berarti nggak boleh, nggak ramah anak. Akhirnya apa? Nggak mau ngajak anaknya lagi. Atau dianya sendiri kalau ini jalan nak sana, kalau mau ke masjid aja ya, nggak mau, dan lain sebagainya, biarin Pak. Selagi tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan atau sesuatu hal yang membatalkan. Anaknya misalkan sudah tahu pipis atau bersih, atau si anak ini memang diawasi oleh orang tuanya atau pakai pempes misalkan, nggak najis, nggak menyebarkan kotor misalkan, anaknya ini apalagi anaknya anteng misalkan, bisa dibilangin, biarin Pak. Yang dikhawatirkan itu nanti. Jadi kita juga nggak boleh sebenarnya. Kita juga mestinya harus ramah dengan anak, ramah dengan lansia, ramah dengan anak-anak muda. Biar makanya alhamdulillah Masjid At-Taubah saya perhatikan makin hari makin ramai. Dan anak-anak kita Pak masih terkontrol dengan baik Pak. Saya beberapa kali ngisi Jumatan di luar. Ada satu masjid yang mohon maaf masjidnya besar, tapi anaknya tidak terkendali Pak, mohon maaf. Sampai dalam khutbah Jum'ah itu saya 3 atau 4 kali saya berhenti untuk mengingatkan anak-anak. Entah kenapa ini karena dibiarkan atau karena nggak bisa dibilangin, saya nggak ngerti. Tapi saya perhatikan di Masjid At-Taubah terutama Jum'ah, anaknya tertib Pak. Karena kita arahkan, nak ayo sholat, ambil sop belakang ya, jangan ngobrol ya, nanti sampai selesai sholat ya, khotib lagi khutbah jangan ngobrol ya. Yang di atas yang di bawah tertib Pak. Hanya kurangnya kita satu, mohon maaf nih, kalau Jumatan di tempat masjid-masjid itu Jum'ah berkah selalu ada, di kita jarang-jarang ada. Nggak apa-apa, ini bukan kritik, masukan aja. Bahkan di kampung-kampung itu anaknya banyak. Ini setiap habis Jum'ah itu nasi berkat itu selalu ada. Salah satu saya keberkahannya di situ. Di kita agak kurang, nggak apa-apa, itu sadari aja sebagai masukan. Dulu ramai kita juga, sekarang jarang-jarang. Anak-anak ini juga mengundang jamaah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini anak-anak kita termasuk yang tertib. Anak At-Taubah saya lihat di antara masjid-masjid yang lain, anak-anak At-Taubah masih banyak dan tertib. Ini kita apresiasi Pak untuk anak-anaknya dan juga untuk orang-orang tuanya. Ini karena cikal bakal Pak, kita sih umur paling berapa lama lagi, paling banter yang usia sekarang 60 ya, 20-30 tahun lagi itu udah bagus banget. Kita yang masih usia kepala 3 kepala 4 ya paling 20-25 tahun lagi misalkan, atau 30 tahun lagi. Mereka yang nanti akan meneruskan, mereka calon imam-imam kita, mereka calon makmum-makmum kita, calon qori-qori kita, calon-calon orang-orang yang nantinya akan membawa nama baik untuk orang tuanya. Ini Pak, kita mas sebentar lagi, paling nggak lama lagi. Apalagi jabatan imam bisa diganti kapanpun, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Muadzin pun juga sama, kapanpun bisa disingkirkan, bisa dikeluarkan. Wong ini nanti bisa jadi ganti pengurus, ganti peraturan, kan begitu.
dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara kan begitu. Jabatan ganti orang, ganti pimpinan, ganti lagi personalnya, ganti lagi. Spoil system. Betul aja spoil sistemnya. Jadi gitu. Jadi mereka lah yang nanti akan meneruskan kita, Pak. Baik, lanjut ya. Wa kana yamuru 'ala sibyan fa yusallimu 'alaihim. Dan di antara orang tua yang sayang sama anak ini, mereka ketika ketemu dengan anak-anak salim. Assalamualaikum, Dek, ayah ada misalkan, dan lain sebagainya. Maka nanti biasanya itu anak-anak itu akan senang dengan orang tua. Dulu ada di antara kita jamaah yang suka ngebagi permen dengan anak-anak kecil, disayang tuh. Karena anak kecil kan mindsetnya gitu. Makanya kemudian orang-orang kita ini mindsetnya masih seperti anak-anak. Orang-orang kita ini kalau misalkan dalam hal ada gratis-gratisnya, contoh misalkan nanti pilih saya, nanti dapat makan gratis. Nah, itu orang Indonesia masih senang yang demikian, Pak. Makanya wajar ketika orang-orang mengharapkan hal itu. Nanti anak-anaknya dapat makan gratis, dapat susu gratis misalkan. Nah, orang-orang Indonesia masih senang hal-hal demikian. Nah, sholat Jumat di masjid misalkan nanti akan ada makanan banyak, senang tuh. Senin Kemis tuh nanti, Senin Kemis kalau bisa nanti di Taubah nanti disiapkan buka puasa. Nah, orang mau tuh. Jadi memang ya kita juga nggak bisa menafikan kebiasaan kita ini masih tergiur dengan hal-hal yang sifatnya sebagai motivasi. Monggo silahkan. Jadi gitu. Oke Pak, kirain cukup ya Pak ya pagi hari ini. Sekalian saya mohon izin untuk mau safar bepergian hari ini dan sampai Ahad enggak sampai seminggu. Kalau sampai seminggu umroh berarti cuma 2 hari. Baik, izin nitip masjid juga, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Izin safar saya mohon nitip masjid dan mohon doanya. Ini tema pagi hari ini adalah ketawaduan. Jadi apapun pangkat kita, siapapun status kita, apapun itu, jangan sampai menghalangi kita untuk menjunjung tinggi etika dan moral. Etika tinggi, moral untuk minimal untuk diri kita, keluarga, dan untuk masyarakat. Jadi jangan sampai karena ustadz akhirnya sombong, karena kaya akhirnya sombong, karena orang punya akhirnya jumawa, itu jangan sampai. Jadi siapapun kita, mau kita seorang pejabatkah, konglomeratkah, pengusahakah, yang namanya tawadu itu tidak melihat dia siapa, tetap tawadu, tetap beretika, dan juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam bermasyarakat dan juga beragama. Nah, ini Pak yang kita nilai. Makanya ulama-ulama dari zaman dulu itu, Nabi sepeninggalnya terus sampai dengan ustaz-ustaz kita di kampung, tawadunya luar biasa. Tuh, ketawaduannya ditunjukkan. Bukan ustaz yang sombong, walaupun dia pintar nggak sombong, walaupun dia kaya nggak sombong, tetap rendah, tetap membumi. Walaupun statusnya melangit, walaupun dia jabatannya melangit, tetap dia membumi. Tetap tidak lupa asal usulnya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita semuanya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan hari berikutnya, masih ada Pak, masih di bab yang sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaika taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu